akan menyampaikan pasca Idul Fitri. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah memasuki hari ke-21 di bulan Syawal 1444 Hijriah. Khatib sebelumnya mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamikum kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Setelah kita berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, disempurnakan dengan membayar zakat fitrah, dirayakan dengan Idul Fitri, dilambangkan dengan saling berjabatan tangan sambil mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, tulus ikhlas, tidak ada dendam kesemat sedikit pun, maka dosa-dosa kita berguguran dari ujung rambut hingga sampai ujung kaki. Tawaladathu ummuhu, tidak ubahnya bayi yang lahir dari sang ibu kandungnya dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, tiap-tiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci atau dalam keadaan fitrah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang jadi pertanyaan, mampukah kita mempertahankan kesucian kita? Mampukah kita bisa mewarnai 11 bulan yang akan datang? Kalau kita mampu dan mau, maka kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang benar-benar bertakwa kepadanya. Golongan yang kedua adalah la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang pandai-pandai bersyukur kepadanya. Yang ketiga la'allahum yarsyudun, dan semoga Allah memberikan petunjuk pada kita, petunjuk yang benar, yaitu petunjuk dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam suasana di bulan Syawal ini kita dianjurkan untuk halal bihalal, untuk saling memaafkan dari lubuk hati yang paling dalam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu man kuna hasabahu Allah wa hisaban yasira wa dakhalahu Allah jannah bi rahmatihi. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Qala tu'ti man haramaka wa tasila man qata'aka wa ta'fu amman zalamaka fa idza fa'alta dzalika tadkhulul jannah. Artinya, ada 3 perkara yang bisa menjadikan hisab ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhalahul jannah bi rahmatihi, dan Allah memasukkan kita ke dalam syurganya. Sahabat bertanya, qalu wa ma hunna ya Rasulullah? 3 perkara itu apa ya Rasulullah? Qala, sahabat bersabda, qala tu'ti man haramaka, kamu harus memberi makan dengan orang yang tidak pernah memberimu. Yang kedua, wa tasilaman qata'aka, kamu harus menyambung tali persaudaraan dengan orang yang telah memutuskanmu. Yang ketiga adalah watasila man qata'aka wa tam'aman alamaka fa idza fa'alta dzalika tadkhulul jannah. Yang ketiga, memaafkan dengan orang yang telah menyakitimu, memaafkan dengan orang yang pernah memukulmu. Fa idza fa'alta dzalika tadkhulul jannah. Apabila kamu bisa menjalankan 3 perkara itu, tadkhulul jannah, calon bakal masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam menjalankan puasa di bulan Ramadan sebulan penuh, dan diberikannya kemenangan, kebahagiaan Idul Fitri. Tidak ubahnya bahagia prajurit yang baru datang pulang dari medan perang dengan membawa kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan itu adalah kemenangan melawan hawa nafsu. Beliau bersabda, al-muhajiru man hajar ila su wal mujahidu man jahada hawahu. Artinya, al-muhajir adalah orang yang hijrah meninggalkan kemaksiatan, keburukan dan kejahatan. Wal mujahidu, sedangkan mujahid adalah orang yang berjihad, berjuang melawan hawa nafsunya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi dalam hadis yang sahih, laisa syadid bi sur'atin wa innamas syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Artinya, orang yang menang itu adalah bukanlah orang yang sekali mukul lawannya tersungkur, tidak, kata Nabi. Orang yang menang adalah orang yang ketika marah
ketika emosi bisa mengendalikan hawa nafsunya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, masih adakah perang yang lebih dahsyat lagi dari perang Badar ya Rasul?" Ada, yaitu perang melawan hawa nafsu. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Setelah kita berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, maka tidak ada lagi puasa kecuali puasa Senin dan hari Kamis, dan puasa 6 hari di bulan Syawal yang pahalanya seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Dari sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana tsumma atba'a min Syawalin fa ka'annama shawmat dahr." Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, fa ka'annama shawmat dahr, maka seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Para ulama memberikan takrif atau definisi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang berbuat kebajikan 1 kali, maka Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Jadi 10 kebaikan dikalikan 6 hari di bulan Syawal kita berpuasa, itu sama dengan 60 hari 60 kebaikan. 10 kebaikan dikalikan dengan 30 hari kita berpuasa di bulan Ramadan, maka itu sama dengan 300 hari 300 kebaikan. Ditambah 60 hari atau 60 kebaikan, jadi jumlahnya 360 hari atau 360 kebaikan. 360 hari itu sama dengan 1 tahun. 1 tahun itu sama dengan amal ibadah kita berpuasa di bulan Syawal selama 6 hari. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Masih ada kesempatan yang belum berpuasa 6 hari di bulan tersebut, tinggal 9 hari lagi. Mari kita kerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu asyru amsalu hasanatun." Barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Qur'an, maka Allah balas 10 kebaikan. Jangan lupa kita membaca Al-Qur'an tiap hari, dan jangan lupa kita berbuat kebaikan setiap saat. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Demikian mimbar khutbah yang singkat ini sebagai bahan koreksi diri, sebagai bahan renungan untuk meningkatkan iman.